Majelis Hakim memvonis Syahrial Alamsyah alias Abu Rara 12 tahun penjara atas kasus penyerangan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten pada 2019 lalu. Sementara istri Abu Rara yang juga ikut dalam penyerangan divonis 9 tahun penjara. Terdakwa Syahrial Alamsyah alias Abu Rara divonis selama 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan vonis ini lebih ringan 4 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 16 tahun penjara. Abu Rara terbukti bersalah atas kasus penusukan terhadap Wiranto di Pandeglang, Banten pada Oktober 2019 lalu. Sebelumnya, istri Abu Rara, Fitri Adriana, juga divonis hukuman 9 tahun penjara, sedangkan Samsudin, rekan satu lagi, divonis 5 tahun penjara. Kuasa hukum Abu Rara mengatakan hukuman tersebut sudah 2/3 dari tuntutan dan terdakwa sudah menerima putusan hakim hari ini. Karena sudah diterima, sebetulnya rancangan saya juga mau banding, tapi terdakwa sudah pasrah menerima putusan. Karena mengingat eksepsi kemarin kan, iya, pledoi ya Pak? Iya, pledoi saya. Iya. Tapi akhirnya di akhir itu berarti ini di luar ini ya Pak? Iya, di luar, iya. Tiba-tiba para pendakwa menerima putusan majelis hakim. Iya. Setelah sempat buron, NS alias Sam yang merupakan anak buah John K. menyerahkan diri ke Mapolresta Depok, Jawa Barat. NS menyerahkan diri karena khawatir akan serangan balasan kubu Nus K. NS atau Sam, salah satu anak buah John K., menyerahkan diri ke Mapolresta Depok, Jawa Barat. Ia langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Satreskrim guna menunggu penjemputan penyidik Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan datang dan diantar oleh keluarganya dengan penuh kesadaran untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Setelah kita cross check, memang yang bersangkutan ikut terkait dengan permasalahan atau kasus yang sekarang sedang ramai di Jakarta terkait dengan kelompoknya atau keluarganya K. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku terlibat penyerangan dan melukai salah satu korban. Pelaku menyerahkan diri karena khawatir pihak Nus K menyerang balik ke keluarga pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Seorang anak dijambret saat dimintai tolong untuk memfoto kumpulan remaja di Jakarta. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Aksi penjambretan kembali terjadi di ibu kota. Kali ini korbannya adalah anak kecil yang dimintai tolong kawanan remaja untuk memfoto mereka. Pelaku langsung mengambil ponsel yang hendak mendokumentasikan sejumlah remaja itu. Salah satu remaja menyebut pelaku sempat lewat di hadapan mereka sebelum melakukan aksinya. Motor lumayan pelan sambil ngeliatin kita gitu. Terus tiba-tiba dia muter balik lagi ke arah kita. Terus dia ngambil HP yang ada di tangan anak kecil yang kita minta suruh fotoin gitu. Langsung jalan, kencang ngebut gitu. Dia mondar-mandir sekali aja apa? Sekali. Oh, itu mantau. Kini pemilik ponsel telah melaporkan peristiwa ini ke kepolisian sektor Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kematian ratusan hewan ternak di Desa Pohan Tongah, Siborong-Borong, Tapanuli Utara dinilai janggal. Selain kehabisan darah, kondisi hewan juga ditemukan tersayat-sayat. Udah loh. Warga dusun Pargompulan, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, digegerkan dengan kematian sejumlah hewan ternak yang janggal. Kematian hewan mulai dari ayam, itik, dan babi ini janggal karena terdapat luka seperti bekas hisapan darah dan kondisi hewan yang tercabik-cabik. Sejauh ini kami masih berupaya untuk mencari jejaknya dan mengetahui jenis binatang apa yang memangsanya. Tapi sampai saat ini belum bisa kami pastikan binatang apa yang memangsanya.
Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak BKSDA dan aparat juga menyisir kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Dari Tapanuli Selatan, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari Nur Parida atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu RCTI OK. Sosok yang melekat dalam ingatan pemirsa karena senyumnya di atas pasar terapung Banjarmasin, Kalimantan Selatan meninggal dunia. Jenazah almarhum Nur Farida dimakamkan di lokasi pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggalnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sosok legendaris di tahun 90-an ini dimakamkan berdampingan dengan makam suaminya. Pemakaman dilakukan secara sederhana dengan dihadiri keluarga, kerabat, dan tetangga almarhum. Wajah Nur Farida tentu sangat melekat pada ingatan pemirsa. Sosok yang menghiasi layar kaca sejak awal tahun 90-an dalam sebuah iklan promo stasiun televisi RCTI. Berkat Nur Farida, pasar terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan lebih dikenal masyarakat Indonesia. Nur Farida meninggal di usia yang ke-66 tahun akibat hipertensi. Menurut keluarga dan kerabat, Nur Farida dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan siapapun. Nur Farida pergi meninggalkan 8 anak dan 16 cucu. Senyumnya sambil mengangkat jempol akan selalu terekam jelas di hati dan ingatan masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Menara Eiffel di Paris, Prancis sudah dibuka kembali untuk umum. Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.